Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjam, yang mewakili Pak Camat, yang terhormat Ketua KUA, yang terhormat ibu-ibu dari PLKB yang aktif, yang cantik-cantik, yang telah hadir di Desa Cibuaya, rekan-rekan kepala desa yang mewakili Pak Sekdes, dan dari Puskesmas juga sudah diwakili. Yang kami pertanyakan, tapi tadi alhamdulillah masalah stunting, masalah kebanjiran sudah di organisasi lah semua ya. Kemarin kan kita ada kebanjiran. Terus yang saya pertanyakan ini pada Puskesmas, masalah pelayanan. Masalah pelayanan. Karena apa? Karena bulan-bulan kemarin terus terang kami mewakili Desa Cibuaya, pelayanan Puskesmas Cibuaya itu sangat kecewa karena ada kejadian kemarin warga kami sampai-sampai melarikan meninggal anaknya di Puskesmas. Warga kami sudah menyatakan, Pak, Bu, saya ini sudah di USG 3 kali dinyatakan USG itu nyungsang, kok kenapa pihak Puskesmas itu selalu menyatakan normal dan minta rujukan sangat susah. Kok kenapa bisa susah? Itu pertanyaan. Yang kedua, tolong untuk Bapak sebagai perwakilan dari Puskesmas untuk ke depan pelayanan Puskesmas Desa Cibuaya, khusus Kecamatan Cibuaya diperbaiki lagi. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, kemarin lagi malam minggu ada warga sedari melahirkan, istrinya melahirkan, terus suaminya beli kopi di warung sampai berantem sama anak-anak muda di Cibuaya. Seharusnya pihak pusat itu kasih penjagaan atau satpam lah, seumpama begitu, yang tegas. Jangan sampai ada pasien dari desa mana-mana yang berobat ataupun yang dirawat di Puskesmas itu ada malapetaka ataupun huru hara masalah berantem atau kenakan anak remaja. Dari itu saya sebagai kepala Desa Cibuaya saya tidak terima, walaupun itu masyarakat sedari, itu Pak Intang saudaranya, Pak Intang juga ada di situ lagi waktu malam minggu. Pak Intang juga ada di situ. Kebetulan saya pas kondangan ada yang lapor Pak Lurah, ada pasien suami istrinya melahirkan, suaminya dipukuli sama anak-anak muda di Cibuaya. Kata saya, emang Puskesmas itu nggak ada penjaganya, nggak ada satpamnya. Seharusnya bukan orang desa aja untuk menjadi keamanan di Puskesmas, kan ada penjaga gitu. Jadi itu harus tegas. Begitu Pak, bikinlah keamanan di Puskesmas, ada satpam siapa sih, Oni ya namanya. Dia itu harus tegas. Jangan sampai ada keributan apapun dia itu diem. Yang saya khawatirkan kedepannya Puskesmas itu akan sepi. Dengan apa? Dengan kejadian yang kemarin. Saya takut masyarakat sedari juga kemarin ke sono, istrinya melahirkan, suaminya berantem atau dipukul sama warga. Itu juga saya sama Pak Intang sudah merasa salah, dan saya juga minta maaf pada Pak Intang karena itu wilayah kami, wilayah Cibuaya. Tapi mohon saya tadi untuk pihak Puskesmas jaga keamanan, ketertiban di Puskesmas. Jangan sampai kendala pun apa-apa orang desa emang betul itu kewenangan orang desa, tapi ya marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Begitu Pak. Dan kemarin juga ada warga kami yang melahirkan lama-lama di situ, terus udah mau melahirkan baru dirujuk. Seharusnya jangan lambat-lambat lah untuk masalah rujukan. Setiap masyarakat minta rujukan,
harus cepat dikasih. Emang ada tiga permen yang tidak masuk rujukan, ada 53 penyakit yang tidak bisa dirujuk oleh puskesmas. Begitu. Mungkin puskesmas di bang penyakit posio, hayang dirujuk wae enak. Kan masyarakat kan beda. Gering setik hayang dirujuk. Gitu, makanya ke komplek itu datang ke kami sebagai kepala desa. Begitu Pak. Terima kasih dari saya Pak. Pak Lurah Cibuaya sangat antusias untuk menyikapi kaitan dengan kesehatan masyarakatnya. Alhamdulillah atas depositnya. Saya prediksi Pak Lurah itu kalau nggak salah 3 pertanyaan ya. Iya. Atau minta klarifikasi. Intinya seperti itu karena pertanyaan yang pertama di semuanya itu semua terjadi. Iya. Semua sudah terjadi. Alhamdulillah. Gak apa-apa kita bahas. Mohon waktunya Pak Secap sedikit banyak. Ya gini Pak, yang terjadi mohon ke depan jangan diulangi begitu. Ya terima kasih atas motivasinya untuk nasihatnya. Untuk yang pertama, alhamdulillah walaupun sudah terrealisasi, sudah dibereskan, mudah-mudahan dengan rasa kecewa yang luar biasa kepada pihak keluarga korban itu terobati dengan kesiapan kami atau konsekuensi kami, keseriusan kami untuk menyikapi hal demikian tidak akan terulang lagi. Itu janji kami. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti itu. Dan perlu dijelaskan kembali untuk periode pada saat kejadian ya ada kasus yang bayi yang meninggal, kebetulan sekali yang ditatar untuk SG-nya itu salah satu dokter, tidak perlu saya sampaikan namanya. Dokter tersebut setelah ditatar belum disosialisasikan atau belum dicoba di USG yang ada di puskesmas. Beliau latihannya USG yang di Dinas, di Dinkes. Itu tentunya beda dalam pelaksanaannya seperti HP gitu. Jadi sebelum dia nalar untuk USG yang ada di puskesmas, kejadian itu ada. Jadi ibu dokter tersebut belum bisa memberanikan diri, takut salah prediksi. Itu alasan pertama. Kedua, mutlak itu kesalahan kami. Dalam kesalahan tersebut ya dimiliki oleh petugas-petugas kami kurang responsif terhadap kasus ibu yang melahirkan dalam kondisi itu sudah masuk kategori layak untuk dirujuk ya, karena sesuai USG sebelumnya di klinik yang lain bahwa ibu tersebut layak untuk dirujuk. Tapi ada salah satu ya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kami dalam moto kami ya menyikapi atau menangani pasien itu tidak hanya sekadar sesuai dengan tupoksi saja, tapi ada nilai manusiawi dan nilai keadaan, melihat nilai keadaan. Gitu. Sekiranya si pasien masih diupayakan, terus kondisinya masih bagus, kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan. Setelahnya, kalau memang ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, baru kami bisa merujuk. Karena apa? Ya, tim kami pun yang bidang kode khususnya selain disalahkan telah merujuk, juga ada sanggahan dari Dinkes, terutama dari pihak rumah sakit, masalah sepele katanya ini bisa dilakukan oleh puskesmas, tapi kenapa harus dirujuk juga? Akhirnya menumpuk banyak kasus pasien yang bisa ditangani di puskesmas sudah main rujuk baik. Nah, dilema tersebut kami manfaatkan ya bides atau bidan kode kami memanfaatkan. Tadi kondisi dilihat kan kondisi ibunya, kondisi ibu masih bagus, terus kontraksinya masih jarang katanya. Adapun masalah musibah yang tidak terduga gitu ya, masalah kematian itu bukan kewenangan kami, tapi dari kesemuanya itu dialurkan mutlak itu kesalahan kami. Kami pun sudah minta maaf sebesar-besarnya
dan berjanji tidak akan mengulangi hal demikian. Kedua, yang kaitan dengan kasus yang melahirkan di puskesmas ya, dari penduduk desa Sedari. Ya. Alhamdulillah saya baru saat ini baru menerima laporan itu sesuai dengan tadi pernyataan saya untuk teman-teman di tiap desa. Apapun kejadiannya, itu sekiranya ada hal yang tidak diinginkan, informasikan di call center supaya kami lebih tahu atau lebih cepat tahu daripada orang lain, supaya langsung bisa menyikapi bukan hanya mendengar dan mengetahui. Nah, kaitan dengan terapin atau pengamanan di puskesmas, ramai sebelah juara satu pas sekolah kabupaten tadi. Izin komandan dengar belah itu oke, kasih lah. Sabar dulu. Terima kasih. Jadi mengganggu nih. Ya, jadi perlu dibuka soalnya. Alhamdulillah, Pak Lurah, puskesmas mempunyai sampai saat ini ya mempunyai satpam 2 karena kegiatan kami 24 jam ya. Kalau siang layanan umum sampai jam 12 untuk layanan yang tindakan, dan lewat jam 12 atau jam 1 itu kami melayani dengan anak dan onen dari mulai siang sampai malam. 24 jam tersebut kami menyediakan fasilitasi praktiknya atau satpamnya. Kalau siang itu makmullah, kalau malam itu pagi. Mungkin dalam hal ini momen itu hanya dia belum paham apa yang sebenarnya atau tupoksi yang mesti dia lakukan. Itu mungkin ya, karena sampai kepada kejadian tersebut memang pertama memang jarang gitu. Terus keduanya dianggap terus terang disepelekan kalau terjadi ada perselisihan tersebut, tidak diperhatikan, hanya sekedar pengamanan lokasi, terus jangan sampai ada yang merokok di dalam ruangan gitu saja. Terus ada urgent ya dari pihak keluarga perlu disediakan pembelian obat segala macam. Satpam tersebut siap menghandle itu, menggantikan keluarganya kalau ada keterbatasan dalam transportasi. Sampai kepada ada tindakan kriminal tersebut itu terus terang di luar nalar kami atau di luar sepengetahuan kami sampai ada kejadian tersebut. Untuk lebih lanjut, mohon dengan sangat dari pemerintahan setempat khususnya yang punya wilayah ya, Desa Cibuaya, Kelurahan Adi, mohon dengan sangat bantuannya ya, kalau memang ada terjadi atau gejala-gejala hal demikian terjadi lagi, mohon bantuannya terakhir atau Pak Hansipnya gitu, untuk kontroling ke puskesmas ya, membantu tim satpam dari kami minimal ya, kami sekaligus dengan kehadiran yang kontrol atau yang piket, jadi kan suka keliling ya kalau malam tentunya ya tiap desa ada kan, itu sekalian dengan kelilingnya para RT, Pak Hansip itu sama dengan sudah melaporkan ya dari instansi kami ke pihak desa bahwasanya ketika ada yang melahirkan dari lain desa itu mutlak tanggung jawab puskesmas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan penyepelean yang masalah rujukan. Iya. Kalau rujukan perlu Bapak Ibu ketahui, tentunya di sini bukan tertuju kepada kepala desa Cibuaya saja ya, mudah-mudahan bisa diserap, ya, dimengerti, dipahami oleh desa yang lain. Rujukan sekarang beda dengan sistem rujukan tahun 90-an ya. Kalau tahun 90-an bahkan saya sempat jadi bendahara, bahkan untuk membuat BPJS, dulu bukan BPJS apa namanya,
Itu sangat mudah sekali, tidak perlu online, dulu mah sistem manual, urgent, rujuk, tanda tangan atas nama dokter, stempel, penting ada stempel puskesmas, langsung diterima. Kalau dulu, sekarang jangankan itu mantri pakai stempel asli datang langsung ke puskesmas, itu kalau tanpa online rujukannya itu tidak diterima, Pak, oleh pihak rumah sakit. Apalagi sekarang rujukan itu harus sesuai dengan paskes, fasilitas kesehatan yang sesuai dengan paskes yang ada di BPJS-nya. Misalkan paskesnya proklamasi, masyarakat aja terpercaya proklamasi mah pelayanan goreng kayak SUD atau rumah sakit Islam supaya pelayanan Islami itu kadang-kadang dipersulit. Itu harus berantai, tetap datang ke proklamasi dulu, proklamasi tidak bisa menangani dan dirujuk lagi ke rumah sakit yang bersangkutan kaitan dengan dokter yang memeriksanya sesuai dengan penyakitnya atau kasus penyakit. Begitu Pak. Dan mudah-mudahan kami pun tidak takut dalam hal ini untuk melakukan rujukan. Sekiranya urgent banget dalam kurun waktu misalkan tidak kurang 2 jam atau 3 jam, si pasien itu tidak akan tertolong. Kami tidak terpampung oleh online untuk rujukan, apalagi kalau malam. Di situ kami sudah menyediakan tenaga dokter yang bisa dikontak 24 jam kaitannya untuk rujukan urgent, ya. Dimana kalau memang pasien yang diponis tidak bisa ditangani, datangnya mendadak, kami tidak perlu online lagi, langsung kontak dokter dan dokternya langsung telepon ke pihak rumah sakit sesuai dengan paskesnya. Ruangan berapa yang masih ada? Jadi si pasien yang dirujuk itu tidak usah mencari lagi tempat atau ruangan yang masih kosong di sana karena dokternya langsung kontak kepada pihak rumah sakit yang akan diberikan rujukan. Demikian Pak Lurah. Ya ini Pak, saya juga mohon maaf bukan mengikut yang sudah ya, saya sudah terjadi gitu. Yang kami harapkan untuk pelayanan puskesmas untuk kedepannya ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, jangan sampai mengecewakan masyarakat khusus Kecamatan Cibuaya begitu. Dan Bapak juga tahu sendiri itu yang memperjuangkan puskes 2 lantai siapa? Ada enggak Kades Cibuaya yang tahun-tahun bisa memperjuangkan puskesmas? Kan Pak Didin sama Pak Haji datang ke saya pas itu kan baru 7 bulan jadi kepala desa, saya bisa kan mendobrakkan Pak Didin dan sama Pak Ed, kalau gimana nih kita punya program, ada program puskes 2 lantai, coba usahakan surat-suratnya, itu kan 2 bulan saya kan mengusahakan sampai saya Pak Didin ngasih apa ke saya, ngasih julukan Lurah Cibuaya tanduknya sukunya 2 katanya. Saya mau cabut hejo gitu. Alhamdulillah Pak Lurah yang begitu banyak biasanya. Perlu Bapak Ibu ketahui mungkin sedikit banyak ada yang belum tahu. Puskesmas Cibuaya sampai berdiri 2 lantai itu tidak akan bisa terwujud Pak, karena apa, lahannya itu masih hak warga. Berkat Pak Lurah Cibuaya ini, Pak Lurah yang lapas. Kasih. 43 itu ahli waris itu Pak. Pada saat itu tahun 2019 ya. Iya, dia ahli waris membawa pengacara ke Desa Cibuaya minta 1,5 miliar. Saya tantang terus debat sama saya, ujungnya bang cuma 100 sekian. Luar biasa. Makanya Bapak pulang ini bawa kakak ke rumah saya. Pakai 2 sama sekam. Goreng tunggu. Besi kuala. Besi kuala. Pakai 2 coy. Terima kasih Pak Lurah. Dalam ini kita Maaf ini Bu, bukan saya pengen itu mas sejarah gitu Pak ya. Iya. Sejarah puskesmas gitu. Karena di sini masih banyak yang belum paham, yang belum tahu sejarah puskesmas. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Terus gini Pak, Ada lagi dari sini. klarifikasi tadi dari Pak Lurah terkait dengan warga saya di Sedari. Sebenarnya saya juga baru tahu Pak Lurah. Baru tahu misalnya sama Pak Didin lah. Kejadian bahwa di situ ada kejadian yang kaitannya dengan orang Sedari. Dan kebetulan pada malam itu pasien yang hamil itu saya yang bawa Pak Lurah. Bukan minggu kemarin Pak, minggu. Oh, minggu yang lalu. Iya, udah 2 minggu ke belakang. Ya kan, terus biasanya kalau terjadi apa-apa ada di grup kami
kami di Pemdes ada di jajaran perangkat desa biasanya seperti itu, kami akan menegur atau misalnya mengklarifikasi apa sih kesalahannya kan gitu minimal. Terus kan hamburan garap sahur kayak selena aku telusuri lah. Amun namanya tanya Pak Intang lah. Oh iya siap Pak Intang. Kira-kira minggu kemarin, kalau minggu kemarin Minggu- saya bawa ke minggu situnya pasiennya dan saya mengawal sampai dirujuk nggak terjadi apa-apa pada saat itu gitu. Pada minggu kemarin terima kasih Pak Lurah buat Pak. Alhamdulillah dari Pak Sekdes Sedarinya pun merespon baik ya gitu. Kalau bisa dari awal saya sampaikan kalau memang ada berita yang menarik ya gitu, sifatnya urgent atau tidak, sekarang mah ada zaman alay ya, zaman lebay gitu nah. Dengan mudahnya kita kirim berita sekecil apapun tidak masalah gitu ya, tidak akan kami lecehkan insya Allah. Kebetulan di call centernya ada terantingnya ya, Pak Herlan, silakan Pak Herlannya kasih kabar ya sekecil apapun di call center, karena call center bukan hanya wilayah untuk didengar oleh semua desa saja, di dalamnya ada Pak Kapolsek, sudah saya sampaikan tadi lah, Pak Sekcam ya. Minimal kita tahu lah kabar, oh ada yang mau melahirkan, oh dikirim ke puskesmas dulu, oh puskesmas tidak bisa menangani, Pak Sekcam tahu. Kalau ada hal-hal sekecil apapun gitu ya, kalau sudah diketahui di call center, pasti beliau itu bertanya. Biasanya segan ke kabus mah, bisik taksi. Mau tengah malam biasanya kabur masalah. Ini betul nggak nih? Betul nggak nih? Itu anu dicecar itu pasti lumas dulu. Terutama para kepala desa. Panggalan nanti kalau bahu mas wae, ibu kabus mah tuannya. Gitu ngomong kepala desa Cibuaya nyarekan wanita kepada diri Maju. Ya ini mah tolonglah Pak jadi sebagai humas. Insya Allah ke depan untuk penjagaan pusat diperketat lagi. untuk penjagaan Iya. dan ketertiban. Iya. Ya mudah-mudahan ini jadi pengalaman baik kan. Nanti setelah dia keteter ataupun nggak kuat melawan masa yang banyak, ya tinggal pakai sama kartu desa begitu. Ya. Suatu kewajaran ketika ada instansi di wilayah desa gitu ya. Itu tanggung jawab kami. Minimal ada laporan khusus. Betul. Ya. Maksimalnya ada laporan khusus, minimal kasih tahu secara lisan supaya diketahui oleh kepala desa. Yang saya khawatirkan nanti bukan bisnis dari aja, yang lainnya kalau mau fokus takut. Dulu juga ada yang lahiran suaminya dipukulin begitu. Itu hal masih dianggap Ya, positif. iya, yang seperti itu. Yang kami nggak enak itu Pak, nantinya orang mana-mana dari desa Pemulung Cibuaya itu nggak ada yang berobat ke puskesmas. Betul. Maka saya turun tangan sendiri langsung. Lalu di situ ada Pak Intang gitu. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan kami akan menyikapinya lebih baik lagi dan tidak akan mengecewakan masyarakat Cibuaya. Amin. Mungkin tidak ada lagi. Pak Lurah Cibuaya sangat antusias untuk menyikapi kaitan dengan kesehatan masyarakatnya. Alhamdulillah atas responnya. Saya prediksi Pak Lurah itu kalau nggak salah 3 pertanyaan ya, Iya. atau minta klarifikasi. Intinya seperti itu karena pertanyaan yang pertama tidak setuju semuanya itu semua terjadi. Iya. Semua sudah terjadi. Alhamdulillah. Gak apa-apa kita bahas. Mohon waktunya Pak Sekcam sedikit banyak. Ya gini Pak, yang terjadi mohon ke depan jangan diulangi begitu. Ya terima kasih atas motivasi untuk nasihatnya. Untuk yang pertama, alhamdulillah walaupun sudah terrealisasi, sudah dibereskan, mudah-mudahan itu dengan rasa kecewa yang luar biasa kepada pihak keluarga korban itu terobati ya, dengan kesiapan kami atau konsekuensi kami, itu keseriusan kami untuk menyikapi hal demikian tidak akan terulang lagi. Itu janji kami. Amin. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti itu. Dan perlu dijelaskan kembali untuk periode pada saat kejadian ya, ada kasus yang bayi yang meninggal, kebetulan sekali yang ditatar untuk SG-nya itu salah satu dokter, tidak perlu saya sampaikan namanya. Dokter tersebut setelah ditatar
belum disosialisasikan atau belum dicoba di USG yang ada di puskesmas. Beliau latihannya USG yang di Dinas, di Dinkes. Itu tentunya beda dalam pelaksanaannya seperti HP. Jadi sebelum dia nalar untuk USG yang ada di puskesmas, kejadian itu ada. Jadi ibu dokter tersebut belum bisa memberanikan diri, takut salah prediksi. Itu alasan pertama. Kedua, mutlak itu kesalahan kami. Dalam kesalahan tersebut ya dimiliki oleh petugas-petugas kami kurang responsif terhadap kasus ibu yang melahirkan dalam kondisi itu sudah masuk kategori layak untuk dirujuk ya, karena sesuai USG sebelumnya di klinik yang lain bahwa ibu tersebut layak untuk dirujuk. Tapi ada salah satu ya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kami dalam moto kami ya, menyikapi atau menangani pasien itu tidak hanya sekadar sesuai dengan tupoksi saja, tapi ada nilai manusiawi dan nilai keadaan, melihat nilai keadaan. Gitu. Sekiranya si pasien masih diupayakan, terus kondisinya masih bagus, kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan. Setelahnya, kalau memang ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, baru kami bisa merujuk. Karena apa? Ya, tim kami pun yang bidang Ponet khususnya selain disalahkan telah merujuk, juga ada sanggahan dari Dinkes, terutama dari pihak rumah sakit, masalah sepele katanya ini bisa dilakukan oleh puskesmas, tapi kenapa harus dirujuk juga, akhirnya menumpuk. Banyak kasus pasien yang bisa ditangani di puskesmas sudah main rujuk baik seperti itu. Nah, dilema tersebut kami manfaatkan ya bides atau bidan Ponet kami memanfaatkan. Tadi kondisi dilihat kan kondisi ibunya, kondisi ibu masih bagus, terus kontraksinya masih jarang katanya. Adapun masalah musibah yang tidak terduga gitu ya, masalah kematian itu bukan kewenangan kami, tapi dari kesemuanya itu dialurkan mutlak itu kesalahan kami. Kami pun sudah minta maaf sebesar-besarnya dan berjanji tidak akan mengulangi hal demikian. Kedua, yang berkaitan dengan kasus yang melahirkan di puskesmas ya, dari penduduk desa Sedari ya. Alhamdulillah saya baru saat ini baru menerima laporan itu sesuai dengan tadi pernyataan saya untuk teman-teman di tiap desa. Apapun kejadiannya, sekiranya ada hal yang tidak dikontrol, informasikan di call center supaya kami lebih tahu atau lebih cepat tahu daripada orang lain, supaya langsung bisa menyikapi bukan hanya mendengar dan mengetahui. Nah, kaitan dengan terapi atau pengamanan di puskesmas, kami sebelah Ini juara satu pas sekolah kabupaten tadi. Izin komandan ke belah itu oke, kasih lah. Sabar dulu. terima kasih. Jadi mengganggu nih. Ya, ini perlu dibuka soalnya. Alhamdulillah, Pak Lurah, puskesmas mempunyai sampai saat ini ya mempunyai satpam 2 karena kegiatan kami 24 jam ya. Kalau siang layanan umum sampai jam 12 untuk layanan dan tindakan, dan lewat jam 12 atau jam 1 itu kami melayani dengan anak dan Ponet ya, dari mulai siang sampai malam. 24 jam tersebut kami menyediakan fasilitasi praktiknya atau satpamnya. Kalau siang itu makhluk, ya, kalau malam itu pauli. Mungkin dalam hal ini mungkin itu hanya dia belum paham
apa yang sebenarnya atau tupoksi yang mesti dia lakukan. Itu mungkin ya, karena sampai kepada kejadian tersebut memang pertama memang jarang gitu. Terus keduanya dianggap terus terang disepelekan kalau terjadi ada perselisihan tersebut, tidak diperhatikan, hanya sekedar pengamanan lokasi, terus jangan sampai ada yang merokok di dalam ruangan gitu saja. Terus ada pertolongan urgent ya dari pihak keluarga, perlu disediakan pembelian obat segala macam. Satpam tersebut siap menghandle gitu, menggantikan keluarganya kalau ada keterbatasan dalam transportasi. Sampai kepada ada tindakan kriminal tersebut, itu terus terang di luar nalar kami atau di luar sepengetahuan kami sampai ada kejadian tersebut. Untuk lebih lanjut, mohon dengan sangat dari ke pemerintahan setempat, khususnya yang punya wilayah ya, Desa Cibuaya, Kelurahan Adi, mohon dengan sangat bantuannya ya, kalau memang ada terjadi atau gejala-gejala hal demikian terjadi lagi, mohon bantuannya atau Pak Hansipnya gitu, untuk kontroling ke puskesmas ya, membantu tim satpam dari kami minimal ya, kami sekaligus dengan kehadiran yang kontrol atau yang piket itu kan suka keliling ya kalau malam, tentunya ya tiap desa ada kan, itu sekalian dengan kelilingnya para RT, Pak Hansip itu sama dengan sudah melaporkan ya dari instansi kami ke pihak desa bahwasanya ketika ada yang melahirkan dari lain desa itu mutlak tanggung jawab puskesmas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan penyepelean yang masalah rujukan. Iya. Kalau rujukan perlu Bapak Ibu ketahui, tentunya di sini bukan tertuju kepada kepala desa Cibuaya saja ya, mudah-mudahan bisa diserap, ya, dimengerti, dipahami oleh desa yang lain. Rujukan sekarang beda dengan sistem rujukan tahun 90-an ya. Kalau tahun 90-an bahkan saya sempat jadi bendahara, bahkan untuk membuat BPJS, dulu bukan BPJS untuk penanganan untuk masyarakat miskin gitu ya. Itu sangat mudah sekali, tidak perlu online, di rumah sistem manual, urgent, rujuk, tanda tangan atas nama dokter, stempel, penting ada stempel puskesmas, langsung diterima. Kalau dulu, sekarang jangankan itu ya, mantri pakai stempel asli datang langsung ke puskesmas, itu kalau tanpa online rujukannya itu tidak diterima Pak oleh pihak rumah sakit. Apalagi sekarang rujukan itu harus sesuai dengan paskes, fasilitas kesehatan yang sesuai dengan paskes yang ada di BPJS-nya. Misalkan paskesnya proklamasi, masyarakat aja percaya proklamasi mah pelayanan goreng kayak SUD atau masyarakat Islam supaya pelayanannya Islami, itu kadang-kadang dipersulit. Itu harus berantai, tetap datang ke proklamasi dulu, proklamasi tidak bisa menangani dan dirujuk lagi ke rumah sakit yang bersangkutan, kaitan dengan dokter yang memeriksanya sesuai dengan penyakitnya atau kasus penyakit. Begitu Pak. Dan mudah-mudahan kami pun tidak takut dalam hal ini untuk melakukan rujukan. Sekiranya urgent banget dalam kurun waktu misalkan tidak kurang 2 jam atau 3 jam, si pasien itu tidak akan tertolong. Kami tidak terpampung oleh online untuk rujukan, apalagi kalau malam. Di situ kami sudah menyediakan tenaga dokter yang bisa dikontak 24 jam kaitannya untuk rujukan urgent ya. Dimana kalau memang pasien yang diponet tidak bisa ditangani, datangnya mendadak, kami tidak perlu online lagi, langsung kontak dokter dan dokternya
langsung telepon ke pihak rumah sakit sesuai dengan paskesnya. Ruangan berapa yang masih ada? Jadi si pasien yang dirujuk itu tidak usah mencari lagi tempat atau ruangan yang masih kosong di sana karena dokternya langsung kontak kepada pihak rumah sakit yang akan daripada kita. Demikian Pak Lurah. Ya gini Pak, saya juga mohon maaf bukan mungkin yang sudah ya, sudah terjadi gitu. Yang kami harapkan untuk pelayanan puskesmas untuk kedepannya ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, jangan sampai mengecewakan masyarakat khusus Kecamatan Cibuaya begitu. Dan Bapak juga tahu sendiri itu yang memperjuangkan puskesmas dua lantai siapa? Ada enggak Kades Cibuaya yang tahun-tahun bisa memperjuangkan puskesmas? Kan Pak Didin sama Pak Haji datang ke saya pas itu kan baru 7 bulan jadi kepala desa, saya bisa kan mendobrakkan Pak Didin dan sama Pak Ed, kalau gimana nih kita punya program, ada program puskesmas 2 lantai, coba usahakan surat-suratnya. Itu kan 2 bulan saya kan mengusahakan sampai saya Pak Didin ngasih apa ke saya, ngasih julukan Lurah Cibuaya tanduknya sumurnya 2 katanya. Saya mau cabut hejo gitu. Alhamdulillah Pak Lurah yang begitu banyak jasanya. Perlu Bapak Ibu ketahui mungkin sedikit banyak ada yang belum tahu. Puskesmas Cibuaya sampai berdiri 2 lantai itu tidak akan bisa terwujud Pak, karena apa, lahannya itu masih hak warga. Berkat Pak Lurah Cibuaya ini, Pak Lurah yang kasih 43 itu ahli waris itu Pak. Pada saat itu tahun 2019 ya. Iya, dia ahli waris membawa pengacara ke Desa Cibuaya minta 1,5 miliar. Saya tantang terus debat sama saya, ujungnya bang cuma 100 sekian. Luar biasa. Makanya Bapak pulang ini bawa kakak ke rumah saya. Pakai 2 sama secap. Goreng tunggu. Besi kuala. Besi kuala. Pakai 2 aja. Terima kasih Pak Lurah. Dalam ini kita Maaf ini bukan saya pengen itu mas sejarah gitu Pak ya. Iya. Sejarah puskesmas gitu. Karena di sini masih banyak yang belum paham, yang belum tahu sejarah puskesmas. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Terus gini Pak, Ada lagi dari sini. klarifikasi tadi dari Pak Lurah terkait dengan warga saya di Sedari. Sebenarnya saya juga baru tahu Pak Lurah, baru tahu istilahnya sama Pak Didin lah. Kejadian bahwa di situ ada kejadian yang kaitannya dengan orang Sedari. Dan kebetulan pada malam minggu itu pasien yang hamil itu saya yang bawa Pak Lurah. Bukan minggu kemarin Pak, minggu. Oh minggu yang lalu. Iya, udah 2 minggu ke belakang. Ya, dan terus biasanya kalau terjadi apa-apa ada di grup kami, di grup Pemdes, ada di jajaran perangkat desa, biasanya seperti itu kami akan menegur atau misalnya mengklarifikasi apa sih kesalahannya kan gitu minimal. Terus kan tamburan harap tahu kayak selain aku tapi telusuri lah. Amun namanya tanya Pak Intang lah. Oh iya siap Pak Intang. Kira-kira itu minggu kemarin, kalau minggu kemarin saya bawa ke situnya pasiennya dan saya mengawal sampai dirujuk gak terjadi apa-apa pada saat itu gitu. Pada minggu kemarin. Terima kasih Pak Lurah buat Pak. Alhamdulillah dari Pak Sekdes Sedarinya pun merespon baik ya gitu. Kalau bisa dari awal saya sampaikan kalau memang ada berita yang menarik ya gitu, sifatnya urgent atau tidak, sekarang mah ada zaman alay ya, zaman lebay gitu nah, dengan mudahnya kita kirim berita sekecil apapun tidak masalah gitu ya, tidak akan kami lecehkan insya Allah. Kebetulan di call centernya ada terantingnya ya Pak Herlan, silakan Pak Herlannya kasih kabar ya sekecil apapun di call center, karena call center bukan hanya wilayah untuk didengar oleh semua desa saja, di dalamnya ada Pak Kapolsek sudah saya sampaikan tadi lah, Pak Sekcam ya, minimal kita tahu lah kabar, oh ada yang mau melahirkan, oh dikirim ke puskesmas dulu, oh puskesmas tidak bisa menangani, Pak Sekcam tahu. Kalau ada hal-hal sekecil apapun gitu ya, kalau sudah diketahui di call center pasti beliau itu bertanya. Biasanya segan ke kampus mah bisa taksi mau tengah malam, biasanya kabur masuk lah. Ini betul nggak nih, betul nggak nih, itu anu dicecar itu pasti humas dulu, terutama para kepala desa panggalan nanti kabur masuk, kayak itu kampus mah tuan dulu gitu ngomong
Kepala Desa Cibuaya nyarekan wanita kepada dino maju. Ya ini mah tolong lah Pak Didi sebagai humas. Insya Allah ke depan untuk penjagaan pusat diperketat lagi tuh Pak. untuk penjagaan dan ketertiban. Iya. Ya mudah-mudahan ini jadi pengalaman baik lah. Nanti setelah dia teter ataupun nggak kuat melawan masa yang banyak, ya tinggal kontak-kontak sama aparatur desa gitu. Ya, suatu kewajaran ketika ada instansi di wilayah desa gitu ya. Itu tanggung jawab kami. Minimal ada laporan khusus. Betul. Ya. Maksimalnya ada laporan khusus, minimal kasih tahu secara lisan supaya diketahui oleh kepala desa. Yang saya khawatirkan nanti bukan sekali aja, yang lainnya kalau berfokus takut. Dulu juga ada yang lahiran suaminya dipukulin begitu. Hal masih dianggap Ya, positif. iya, faktanya seperti itu. Yang kami nggak enak itu Pak, nantinya orang mana-mana dari desa Pemulung Cibuaya itu nggak ada yang berobat ke puskesmas. Betul. Maka saya turun tangan sendiri langsung. Lalu di situ ada Pak Intang gitu. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan kami akan menyikapinya lebih baik lagi dan tidak akan mengecewakan masyarakat Cibuaya. Amin. Amin. Mungkin tidak ada lagi.